Why don't you say shh? Even though your punch is that too old, you got to keep it focused. You wanna say so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Pramita, kemudian Rizkia Putri Ramadhani sebagai pemateri 1, Mei Syarah Siregar sebagai pemateri kedua, Siti Syahrani sebagai pemateri ketiga, Cindy Free Anggraini sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Nia Helmita Harahap sebagai pemateri kelima. Pada video kali ini kami akan membahas tentang rumus-rumus trigonometri. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri 1. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Putri Ramadhani dengan NIM 0305202088. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah rumus perkalian sinus dan kosinus pada trigonometri. Yang pertama, rumus sin dikali cos, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Yang kedua, rumus sin dikali sin, yaitu min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Yang ketiga yaitu rumus cos dikali sin, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Dan yang keempat, rumus cos dikali cos, yaitu 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Penggunaan rumus sinus dan kosinus. 1. Rumus sin dikali cos, yaitu 2 sin alfa cos theta sama dengan sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikurang beta. Contoh, diketahui sudut besar alfa sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat, maka nilai sin alfa dan cos beta adalah penyelesaian 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin 75 derajat dikurang 15 derajat. 2 sin alfa cos beta sama dengan sin 90 derajat ditambah sin 60 derajat. 2 sin alfa cos beta sama dengan 1 ditambah setengah akar 3. 2 sin alfa cos beta sama dengan 2 ditambah akar 2 per 2. Sin alfa cos beta sama dengan 2 akar 3 per 4. 2. Rumus sin dikali sin, yaitu minus 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Contoh, diketahui sudut besar alfa sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat, maka nilai sin alfa dan cos beta adalah penyelesaian minus 2 sin alfa sin beta sama dengan cos 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah cos 75 derajat dikurang 15 derajat. Minus 2 sin alfa sin beta sama dengan cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat. Minus 2 sin alfa sin beta sama dengan 0 dikurang setengah. Sin alfa sin beta sama dengan 1 per 4. 3. Rumus cos dikali sin, yaitu 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Contoh, diketahui sudut besar alfa sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat, maka nilai sin alfa dan cos beta adalah
Penyelesaian 2 cos alfa sin beta sama dengan sin 75 derajat ditambah 15 derajat dikurang 75 derajat dikurang 15 derajat. 2 cos alfa sin beta sama dengan sin 90 derajat dikurang sin 60 derajat. 2 cos alfa sin beta sama dengan 1 dikurang setengah akar 3 cos alfa sin beta sama dengan 2 dikurang akar 3 per 4. 4 rumus cos dikali cos, yaitu 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Contoh, diketahui sudut besar alfa sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Maka nilai sin alfa dan cos beta adalah penyelesaian 2 cos alfa cos beta sama dengan cos 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah cos 75 derajat dikurang 15 derajat. 2 cos alfa cos beta sama dengan cos 90 derajat ditambah cos 60 derajat. 2 cos alfa cos beta sama dengan 0 ditambah setengah sama dengan 1 per 4. 0 ditambah setengah sama dengan 1 per 4. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, di sini saya Siti Syahrani dengan NIM 0305202091 akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Yang pertama, rumus penjumlahan sinus. Rumus penjumlahan sinus dapat digunakan ketika penjumlahan atau selisih sudut merupakan sudut istimewa. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui nilai dari sudut 75 derajat, maka Anda bisa memperolehnya dari hasil penjumlahan sudut 60 derajat ditambah dengan 15 derajat. Ataupun dengan mengurangi sudut istimewa 90 derajat dengan 15 derajat. Langsung saja kita lihat rumus penjumlahan sinus, yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1 per 2 alfa ditambah beta cos 1 per 2 alfa dikurang beta. Kemudian, rumus penjumlahan kosinus. Rumus penjumlahan kosinus yaitu cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos 1 per 2 alfa ditambah beta cos 1 per 2 alfa dikurang beta. Kemudian ada rumus pengurangan sinus. Rumus pengurangan sinus yaitu sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos 1 per 2 alfa ditambah beta sin 1 per 2 alfa dikurang beta. Yang terakhir, rumus pengurangan kosinus. Rumus pengurangan kosinus yaitu cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin 1 per 2 alfa ditambah beta sin 1 per 2 alfa dikurang beta. Demikianlah materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Cindy Frianggraini NIM 0305202114. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih kosinus. Rumus jumlah, selisih dan kosinus yaitu kosinus alfa plus minus beta. Sehingga rumus dari kosinus alfa dikurang beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Dan rumus dari kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, rumus jumlah dan selisih sinus, di mana rumus jumlah dan selisih sinus yaitu sinus alfa plus minus beta. Sehingga rumus dari sinus alfa dikurang beta sama dengan sinus alfa dikali cos beta dikurang dengan sinus beta dikali cos alfa. Dan rumus dari sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali cos beta ditambahin dengan sinus beta dikali cos alfa. Kemudian rumus jumlah dan selisih tangan, di mana rumus jumlah dan selisih tangan yaitu tangan alfa plus minus beta. Sehingga rumus dari tangan alfa ditambah beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta per 1 dikurang tangan alfa dikali tangan beta. Dan rumus dari tangan alfa dikurang beta sama dengan tangan alfa dikurang tangan beta per 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Kami juga memberikan beberapa contoh di dalam PPT kami. Contoh yang pertama yaitu kosinus. Tentukan nilai kosinus 165 derajat. Penyelesaian kosinus 165 derajat
diuraikan menjadi kosinus 120 derajat ditambah 45 derajat, di mana di dalam rumus jumlah dan selisih, kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurang sinus alfa dikali sinus beta. Lalu bisa kita uraikan kosinus 120 derajat ditambah 45 derajat menjadi kosinus 120 derajat dikali kosinus 45 derajat dikurang sinus 120 derajat dikali sinus 45 derajat. Lalu kita turunkan nilai dari kosinus 120 derajat yaitu minus 1/2, kosinus dari 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 dikurang sinus 120 yaitu 1/2 akar 3 dikali sinus 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Lalu kita kalikan minus 1/2 dikali 1/2 akar 2 menjadi minus 1/4 akar 2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 yaitu 1/4 akar 6. Lalu kita keluarkan 1/4-nya menjadi minus 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Maka kita bisa mendapatkan nilai dari cos 165 derajat yaitu minus 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, masuklah kita pada materi terakhir. Materi terakhir akan dijelaskan oleh pemateri kelima. Kepada pemateri kelima, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hilmita Harahap, NIM 0305202092. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu sudut rangkap. Rumus sudut rangkap biasa dipakai untuk mencari nilai besar sudut trigonometri di luar sudut istimewa. Berikut ini akan menjelaskan tentang rumus sudut rangkap lengkap beserta contoh soalnya, dan penjelasan tentang rumus sudut rangkap fungsi tangen, sudut rangkap fungsi sinus, sudut rangkap fungsi kontinus. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan di bawah ini. Rumus sudut rangkap dapat digunakan untuk mencari nilai besar pada sudut trigonometri di luar sudut istimewa. Contohnya, diketahui bahwa sudut 60 derajat adalah sudut hingga dengan mudah dapat diketahui nilainya. Dekat kalian bisa mengerti nilai sudut 120 derajat. Di mana kita mengetahui bahwa sudut 120 derajat bukan sudut istimewa? Disinilah fungsi rumus trigonometri sudut rangkap. Nilai 120 derajat adalah hasil dari 2 kali 60 derajat. Sudut 120 derajat memang bukan dari sudut istimewa, namun sudut 60 derajat adalah sudut istimewa. Dengan memanfaatkan rumus trigonometri, besar sudut 120 derajat bisa diketahui tanpa memakai alat bantu hitung. Rumus sudut rangkap fungsi sinus. Rumus sudut rangkap sinus dinyatakan 4 rumus berikut. Sin 2 sama dengan 2 sin A cos A. Bukti sin 2A sama dengan sin A tambah A. Sin 2A sama dengan sin A cos A. Dan cos A sin A. Sin 2A sama dengan sin A cos A tambah sin A cos A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi contoh yang di atas itu dapat terbukti. Cukup sekian dari makalah kami, saya kembalikan kepada moderator. Nah, gimana sobat matematika? Sudah jelas ya mengenai rumus-rumus trigonometri? Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan akan kami jawab. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.